The power of question. Wah, apa ini? Pertanyaan yang ada energinya di dalamnya. Pertanyaan yang mestinya luar biasa ya. Biasa kalau kita bertanya kan rata-rata ya, kalau biasa emak-emak ya. Saya juga seorang emak, seorang mama dari 3 orang anak. Saya ingat sekali ketika anak-anak masih kecil, ya, saya bertanyanya, saya pikir itu the power of questions, tetapi di dalamnya ternyata tidak mengandung power yang positif, ya, tapi energinya negatif, ya. Dalam arti pertanyaan contohnya ya, kenapa kamu lakukan itu? Itu sebuah pertanyaan, ya. Mama kan udah bilang, kenapa kamu lakukan lagi? Ah, seperti itu. Nah, jadi itu pertanyaan, tetapi pertanyaannya bukan suara kita keras, power benar-benar ya, volumenya juga kenceng, tetapi powernya menyampaikannya secara negatif. Nah ini, hari ini kita belajar bagaimana the power of question yang positif dalam arti membangun sifatnya, bukan menghancurkan, ya, membangun, bukan menghancurkan. Baik ya. Nah, saya lebih awal menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi ya dengan dunia ini. Kenapa? Jadi hubungannya the power of question dengan perubahan keadaan dunia ini. Kita tahu bahwa saat ini kita sedang mencapai dalam arti revolusi industri 4.0. Bahkan kalau ya dulu kan nggak ada apa-apa ya, akhirnya pas ada TV berwarna, berubah ya, ada pabrik, ada komputer, elektronik. Wow, TV-nya dulu hitam putih waktu masih kecil, saya ingat sekali. Tapi ketika tahun berapa ya, 70 lebih gitu ya, baru ayah saya membeli TV berwarna, rasanya senang melihat film-film bisa berwarna ya. Kalau sebelumnya kan hitam putih ya, Bapak Ibu ya. Kalau zaman-zaman yang generasi baby boomers ya, lahir tahun 60 ya seperti saya, itu menikmati tuh film hitam putih masih ya. Nah, sekarang industri 4.0 ini internet dan sebagainya, network ini cyber berkembang begitu cepat. Bahkan kita lihat bagaimana ya dengan pekerjaan nih, skill yang dibutuhkan ya sampai tahun 2025. Jadi kalau lihat dari warna-warnanya, ini dibutuhkan besok skill, kemampuan dari anak-anak kita yang besok akan ada di dunia pekerjaan dan sebagainya, dalam kehidupan yang akan datang, itu bisa problem solving dalam arti memecahkan masalah. Ya. Jadi kalau kita saat ini pembelajaran atau mendidik anaknya dengan cara pola asuh, dimarah-marahin, dibentak-bentakin anaknya, apakah pertanyaannya? Dia bisa ya memecahkan masalah ke depannya. Ini menjadi satu apa ya, perenungan hari ini. Saya mengajak kita mengevaluasi diri. Ya, jadi karena skill yang dibutuhkan ini orang-orang yang bisa memecahkan masalah di bidangnya, baik bidang usaha, bidang pendidikan, maupun segala aspek kehidupan. Ya. Lalu kemudian apalagi dibutuhkan skillnya self-management. Kalau sendiri dalam arti amburadul ya, hidupnya berantakan, bagaimana bisa memanage ya? Nggak bisa, pasti hancur. Ya. Bahkan untuk ngatur diri, waktu dan sebagainya, ya, emosinya juga rusak ya. Nah, apalagi berkeluarga, dia mengalami kesulitan. Lalu kemudian working with people, kerjasama dengan orang-orang di sekitar. Nggak bisa kita nggak berkata bahwa aku nggak butuh kamu, nggak mungkin, karena harus bisa bekerja sama sebagai tim, ya. Orang-orang yang tidak bisa bekerja sama mengalami kesulitan ketika dia ada di dalam tim atau kelompok. Ya.
Kita lihat ada orang-orang yang ingin menonjol, misalnya di dalam tim sendiri, menyombongkan dirinya. Wah, itu sulit ya ke depan apalagi. Jadi anak-anak kita perlu untuk bisa bersosialisasi dengan baik, bekerja sama dengan orang lain, dalam arti di sini mungkin teman-temannya, ya baik juga usaha atau di dalam berorganisasi. Nah, penting untuk bisa bekerja dengan sesama, ya. Bagaimana toleransinya, saling memaafkan satu sama lain, saling mengerti, saling menolong, saling berbagi, itu harus ada di sini. Lalu yang warna yang selanjutnya adalah warna navy, biru tua, harus juga punya skill teknologi, ya, dan jadi dalam arti dia harus bisa menggunakan yang dalamnya arti teknologi secara ini kan maju banget ya. Kalau dulu kan saya pikir kita aduh apa-apaan sih, saya pergi ke mall nggak bisa pakai uang cash ya, saya marah-marah sendiri ya. Saya boleh bilang saya generasi baby boomers. Sulit untuk saya berpindah gitu ya kepada zaman ini yang serba canggih ya. Ketika saya mau membeli makanan, uang cash saya nggak diterima oleh kasir. Ibu harus menggunakan uang elektronik. Sempat saya waktu itu karena saya merasa apa-apaan sih, nah itu ya, saya belum mau berubah tuh ya, saya nggak mau menyeberang ya, akhirnya saya berkata ini uang masa nggak laku gitu ya, saya mau beli makanan masa saya nggak diterima, coba saya ngotot begitu di tengah-tengah orang yang sudah melakukan dalam jual beli aktivitasnya dengan uang elektronik, saya bisa diketawain ya nggak bisa Bu gitu kan. Akhirnya saya mengalami kesulitan sendiri karena apa? Saya tidak mau menyeberang. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, ini menjadi pertanyaan kan buat kita semua. Jadi anak-anak kita ini harus disiapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berdiri di tempat atau berdiri dengan masa lalu ya. Banyak orang tua yang bertanya gitu kan, mana bukunya? Buku cetaknya, karena dulu kita pegangnya buku cetak. Semua sekarang udah serba canggih ya. Jadi kita sendiri harus menyeberang semua nih, para orang tua, Bapak Ibu, bahkan guru-guru semua kan sekarang terus gitu ya, perubahan-perubahan, kita mengupgrade diri kita. Ya, bukan nggak mau tahu, tetapi mau belajar, mau tahu ya bagaimana ke depannya. Baik, kita lihat. Saya meminjam daripada istilah dari negara Jepang, bagaimana Society 5.0 yang sudah mendahului ya Jepang dengan adanya Society 5.0 ini. Bagaimana kayak seperti bajai ini mobil kecil ini disetirnya oleh komputer, oleh robot ya, segala sesuatu robot ada di mana-mana, dan kita lihat sekarang di rumah tangga kan sudah ada ya robot-robot yang hitam bundar, lalu kemudian dia nyapu bersih lantai, betul ya ibu-ibu, mungkin bapak ada ya di rumah yang sudah membelinya dan memilikinya. Memang harga belum begitu mahal ya, berapa ya, 500.000 udah dapat robot kecil gitu yang membersihkan itu ya. Tetapi ini lagi diproduksi besar-besaran, robot yang seperti manusia, tapi dalamnya ini mesin. Nah ini ada yang prianya juga ganteng-ganteng kayak bintang film ya, kayak artis-artis begitu ya, wanitanya yang matanya bisa lirik-lirik, kedip-kedip, bahkan bisa nengok dan sebagainya. Nah bahan bakunya juga kulit tubuhnya semua dibuat lentur ya, dengan bahan silikon begitu, dia bisa dipegangnya ya seperti manusia gitu ya. Tetapi dalamnya itu tidak ada nyawa, tidak ada jiwanya, tidak ada punya perasaan, pikiran semua maupun kehendaknya, by mesin aja ya. Nah, itu yang akan terlihat besok. Nah, ini yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat nih keadaan esok hari. Bagaimana
di dunia segala bidangnya, dunia baik kesehatan, dokteran yang melakukan operasi para robot ya, pesawat disetirini oleh robot, bahkan kadang nggak ada ya, semua remote, semua kontrol yang canggih gitu ya. Jadi ke bank juga nggak ada pegawai-pegawai customer CS-nya yang lagi yang begitu banyak ya, semua akan tergusur ya para jadi pengangguran akan menjadi tinggi ya jumlahnya. Demikian pun di dalam apa ya, semualah ya, restoran-restoran, hotel, robotnya jalan-jalan seliweran di mana-mana. Bisa bayangin ya Bapak Ibu, kalau besok di mall-mall yang jalan satunya manusia, satunya robot, dan mungkin kita nggak bisa membedakan kecuali kalau kita deket sekali ya, baru kita bisa tahu ah ini robot nih, gitu kan. Nah, bisa bayangkan bagaimana kehidupan ke depannya. Jadi bukan bertanya kapan pandemi berakhir ya. Jadi kalaupun pandemi mau berakhir, mau tidak ya, dunia sedang berubah. Jadi dalam arti kita yang harus mempersiapkan diri. Ya nggak bisa sama lagi seperti dulu. Baik ya. Nah, ini disadari ya oleh kita semua. Sebab itu di dalam kita bertanya, dalam arti mendidik anak di sini dengan bertanya, ini harus kita pelajari ternyata Bapak Ibu. Ya. Jadi kita kadang-kadang kan kehabisan apa? Bahan materi ya atau kata-kata untuk bertanya kepada anak-anak kita ya. Seringkali mau nanya apa lagi, biasa kan gini, ada PR nggak hari ini, udah buat belum? Kan gitu. Betul ya, ibu-ibu biasanya tuh yang suka ngontrol anak-anak ya. Besok ada ulangan nggak, udah belajar belum? Belajar gitu. Kemarin dapat nilai berapa, kan gitu ya. Berulang-ulang bertanyanya dari hari ke hari. Kalau menurut Bapak Ibu, bosen nggak ya kalau ditanya berulang-ulang? Ya, berulang-ulang itu aja. Ya. Bosen pasti ya, pasti bosen. Ditanyanya soal angka, nilai, lalu ulangan, PR, pasti bosen. Ya. Nah, jadi kita perlu belajar bagaimana cara bertanya. Nah, ini ya kalimat-kalimat bertanya untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini bisa berpikir kritis, bisa inovatif, ya, bisa kreatif, dan sehingga besok dia hidup dengan keadaan kondisi robot di mana-mana, mereka tuh nggak kaget gitu. Mereka siap, mereka bisa memecahkan masalah di dalam kehidupannya, di dalam semua bidang usaha, di lingkungannya, semua mereka ya, karena banyak anak-anak yang putus asa dan bahkan bunuh diri. Saat ini di beberapa negara banyak ya, yang kita kalau lihat kabar ya kan, mengerikan. Kenapa? Mereka nggak bisa problem solving karena buntu di otaknya itu, ya, tertutup, nggak ada jalan, nggak ada hikmat. Jadi penting untuk pengenalan akan Allah itu adalah awal pengetahuan. Hikmat Allah. Oleh karena pengenalan akan Allah. Jadi banyak yang berkata, ini NSC kok main terus? Bukan soal main terus. Kok nggak ada belajar yang bagaimana gitu ya, PR-nya banyak-banyak gitu. Senang gitu ya, ibu-ibu kalau anaknya banyak PR. Wah, kalau nggak ada PR, itu ibu-ibu susah ya, karena mesti aduh anak gua nih karena sekolah nggak ada PR katanya begitu. Nah, kasihan ya ibu-ibu, anak-anak. Jadi anak-anak kita itu memang nggak ada PR sekolah di NSC. Jadi kalau ada PR, kasihan anak-anak kita. Nah, kalau dibilang bermain belajar, nah ini jangan pikir itu bermain, itu duniawi. Belajar ini bagus, ini baru hebat anak-anak mama. Nah, ini keliru. Bicara tentang juga dualisme, bicara tentang makan, pergi ke mall itu duniawi, kalau ke gereja itu rohani. Nah, ini kita nggak bisa bagi-bagi seperti itu. Sebab apa yang kita lakukan, firman Tuhan berkata, ya, itu kita seperti kepada Allah. Apa yang engkau lakukan dan saya lakukan, semua itu kita lakukan
untuk Tuhan. Dalam arti kita makan, minum, bermain, belajar, semuanya, maupun mandi, tidur, semua adalah untuk Tuhan. Jadi nggak ada perbedaan. Karena kita sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, tidak ada yang namanya itu duniawi, ini rohani, tidak dipisahkan, ya. Semua adalah rohani yang kita lakukan karena kita sebagai saksi Kristus, sebagai murid Kristus dimanapun kita berada. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saya lanjut supaya ini, waduh, it's a question party, why my favorite. Dalam arti kalau orang tua tuh bertanya, dua senangnya minta ampun, bukan orang tua yang bertanya. Kok pulang malam? Lu main terus? Gimana lo pelajaran? Ah, itu bukan question party, ya, tapi menyebalkan buat anak-anak, ya. Marah lagi katanya, bilang bawel nih katanya, dia bilang gitu. Aduh, kasihan, ya. Jadi coba ya kita buat, ya, it's a question party. Oke. Nah, pola asuh anak berdasarkan 5M, kasih tak bersyarat. Bagaimana? Jadi kalau bicara education, that is relationship, ya Bapak Ibu. Jadi disebut pendidikan adalah bicara hubungan. Jadi kita harus membangun hubungan. Mengapa? Penting. Karena kalau nggak ada relasi, kita mana bisa ngomong, ya. Putus relasinya, dia tertutup, ya, dia ngeblok begitu, kita mau ngomong apa, ngajar apa, ngajar yang bagus-bagus nih, nggak bisa masuk, ya Bapak Ibu. Sebab itu penting, ini prinsip ini, bahwa education is relationship. Jadi pendidikan adalah hubungan. Jadi kalau hubungan kita baik dengan anak, bisa menyatu, kita ngomong apa aja, ngajar apa aja, yang baik-baik semua, value, nilai-nilai, maupun ngajar sesuatu di rumah, belajar etika, sopan santun, masak, beresin pakaian, maupun yang pendidikan sifatnya informal maupun formal dalam arti juga pelajaran-pelajaran yang ada, semua itu diterima. Karena cara kita menyampaikan, karena hubungan, relasi di sini. Ada diskusi, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak bisa berpikir kritis. Oke. Nah, yang kedua, guru di sini adalah sebenarnya orang tua. Jadi orang tua pertama yaitu orang tua yang utama, guru pertama adalah orang tua, ya, di rumah. Anak-anak belajar apa saja itu mulai dari rumah, yaitu orang tua pegang peranan. Jadi guru di sini, kalau guru di sekolah sebagai orang tua kedua, ya, jadi bisa mementor anak-anak, mengkonseling anak-anak, dan mengcoaching anak-anak. Ya, itu artinya anak-anak diarahkan kepada goal, mimpinya apa, cita-citanya. Anak-anak mengerti identitas dirinya, makna hidupnya, dan tujuan hidupnya. Kalau pelajaran atau pendidikan hanya cuman kecerdasan intelektual, rapotnya bagus, ya, juara 1, oke. Apakah Bapak Ibu senang? Wah, kalau dia juara, nilainya bagus, tetapi kecerdasan emosinya tuh anjlok, suka marah, ya, banting pintu, ya, atau tendang adiknya, tapi pinter. Atau kurang ajar, ya, sama orang tua, ngelawan terus, tapi pinter. Kan tentu kita nggak mau, kan? Seperti itu. Nah, penting sekali untuk mereka di-coaching. Lalu ada juga orang tua bilang, nggak usah deh, konseling, ya kan? Kenapa sih anak saya mesti konseling? Oh, penting. Tugas setiap kita, para orang tua dan juga orang tua kedua, yaitu guru-guru di sekolah, harus bisa menjadi seorang konselor, yaitu mendengarkan. Karena anak-anak perlu didengarkan. Kita aja sebagai manusia mau kok didengarkan. Ya senang, ya, kalau kita bisa cerita sama seseorang yang mau mendengarkan cerita kita, kita rasa puas, betul. Dan kebanyakan biasanya kalau kita ada masalah, ada orang yang mendengarkan, rasanya kita itu salah satu, ya, bisa menyembuhkan. Didengarkan itu bisa menyembuhkan orang, ya, termasuk juga anak-anak kita. Nah,
Jadi kita bertanya di sini sebagai konselor, sebagai mentor, sebagai seorang coach, ini ilmu bertanya. Ilmu bertanyanya kita nih ya, semua ya sebagai pendidik ya. Baik orang tua maupun guru, kita semua harus punya ilmu bertanya, kecerdasan bertanya. Di mana the power of question itu untuk anak-anak yang kita dipercayakan kepada kita. Baik. Nah, kemudian ketiga, pembicaraan kita, diskusinya sifatnya sharing, bukan briefing. Ya, itu briefing kan briefing sini. Nah, itu kan kalau itu saya suka lihat tuh kalau di mall ya, hansip-hansip pada security kan baris di briefing ya. Briefing kalau di kantor kan juga briefing ya. Oke, ada tugas tat gitu ya. Caranya menyampaikannya juga pemimpin yang ya, briefingnya itu kan beda ya, sifatnya perintah ya. Dan gimana? Tolong lapor, ya lapor, siap gitu ya. Semuanya seperti atasan dan bawahan, nah itu kan. Tapi kalau share, itu kita sebagai sahabat ya, Bapak Ibu, sahabat ya kepada anak-anak kita, terutama yang remaja. Nah, ini question di sini sekali lagi kalau kita bertanya, ini isinya bukan judging. Judging itu apa? Judging itu menghakimi. Ya, seperti misalnya, kok baru pulang? Kemana aja lu? Main terus misalnya ya. Tuh kemarin duit yang mama kasih kemana? Dibeliin apa? Nah, kan itu ada judgingnya. Itu pertanyaan. Tidak juga kontrol. Ya, kontrol di sini. Karena membuat orang tidak nyaman kalau questionnya itu sifatnya kontrol dan ada penghakiman. Sebab itu penting di sini, the power of question yang kita mau pelajari seperti apa. Tentu yaitu dengan dasar kasih tak bersyarat. Penting untuk diri kita. Kita pastikan kita mengasihi anak-anak kita. Ya. Kalau kita sendiri ada luka, ya kita minta Tuhan sembuhkan kita. Terutama mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, mengecewakan dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang terbawa ya dengan kita juga jiwa yang terluka, emosi terluka, seringkali cara kita bertanya itu keluarnya kan keluar dari luapan ya emosi yang luka. Nah, Bapak Ibu, tujuan keterampilan bertanya itu siswa bisa terstimulasi, anak bisa terstimulasi pada kemampuan daya pikir dan meningkatkan daya belajar anak. Oke. Lalu kemudian membantu anak agar bisa melakukan belajar secara independen. Ya, kalau kita sering bertanya, nah keterampilan bertanya dari kita. Lalu siswa atau anak bisa meraih tujuan pembelajaran sesuai kompetensi dasarnya. Selain itu, anak bisa fokus dan bisa meningkatkan dengan baik pada konsep masalah yang diberikan. Nah, materi berupa konsep teori dan praktek yang sudah dipelajari bisa semakin solid kalau kita bertanya betul-betul itu power positifnya, powernya positif. Nggak ada bilangnya anak goblok juga nih. Sedikit aja yang ada di hati kita ya, sedikit aja. Ya, padahal kita nggak keluarin dalam hati. Ya anak goblok nih. Hati-hati. Jangan ada ya seperti itu. Kita mesti bersihin hati kita betul-betul murni nih sama anak-anak. Anak-anak terasa ya kalau lagi dihakimin ya. Nah, jadi lalu kemudian penguasaan materi bisa dinilai ya. Jadi dievaluasi kalau kita juga bertanya kan, oh anak ini sudah, oh yang ini belum dia mengerti nih. Saya berarti mesti ulang kembali. Ya seperti itu kan. Jadi kita sebagai orang tua atau guru lebih paham tentang pelajaran tersebut ya. Jadi, nah kita lihat ya, lanjut ya. Oke. Nah, jadi questioning skill ini perlu dipelajari. Ya, jadi kita harus berlatih ya, Bapak Ibu, untuk bertanya. Jadi kita punya kemampuan. Makanya kenapa hari ini temanya the power of question.
saya sendiri dalam arti kan kita seminar cuma 1 jam, tapi latihan dari Bapak Ibu perlu ya. Guru-guru juga di sini perlu, seperti kita waktu awal kita belajar perkalian ya, kita hafalin, inget ya, 1 kali 1 1 ya gitu kan. 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, kita hafal, akhirnya sekarang luar kepala. Nah seperti itu. Jadi kalau questioning skill ini kita bangun Bapak Ibu, kita ketika berbicara, berkomunikasi dengan anak, kita mau bertanya ya, buat guru-guru juga, itu sudah ada pembendaharaannya di otak kita ya, nggak usah pikir-pikir lagi gitu, dalam arti kita kreatif ya, kreatif. Nanti daftar question itu bisa kami berikan kepada Bapak Ibu untuk dipelajari ya. Boleh ya Bapak Ibu pelajari ya, masukin, setidaknya Bapak Ibu punya pembendaharaan untuk bertanya kepada anak-anak ya. Nanti di sini ada Kak Diana nih. Kak Diana, Kak Diana. Kak Diana ada kan? Hadir sebagai koordinator konselor kita nih ya. Beliau yang mentraining, beliau ada sertifikasi Bapak Ibu, sehingga bisa guru-guru bertanya kepada anak, menggalinya. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang menyembunyikan sesuatu, Bapak Ibu bingung mau tanyanya apa lagi ya gitu kan. Lu ngomong nggak? Ngomong, jangan sembunyiin sama mama atau papa gitu kan. Ngomong, digituin ngomong-ngomong. Tapi bagaimana cara kita menggalinya? Ini penting ya, punya skill seperti ini. Lalu kemudian kalau Kak Adrian ada hadir nggak ya? Koordinator coach kita ya. Itu juga power of question tuh ya, kalau untuk mengcoach. Jadi memimpin, membimbing anak kepada goalnya, kepada impiannya, kepada tujuan hidupnya. Luar biasa kan? Nah ini pentingnya, jadi bukan hanya guru-guru saja yang bisa, tapi saya berharap Bapak Ibu latihan juga di rumah. Karena banyak hal kan yang dipelajari di rumah ya, betul ya? Seperti anak saya mendidik anaknya di rumah sebagai apa ya, jadi sekolah homeschooling yang tunggal ya. Lalu kalau kita kan yang di NSC ini komunitas ya, serasa anak-anak belajar seperti di rumah. Tapi kalau yang tunggal itu betul-betul peranan orang tua harus intens ya. Dan sering sekali saya melihat bagaimana anak saya bertanya kepada anaknya. Contohnya anaknya yang kecil mau jadi master chef ya. Terus bagaimana kesiapan dia untuk bisa masak dan sebagainya, bikin kue. Wah, luar biasa. Ditanya. Karena kemarin udah belajar kan, terigunya berapa gram. Nah, itu ditanya anaknya, terus jawab. Tapi kalau nanya ya gini kan, Papa kemarin udah bilang, terigunya berapa gram? Jangan salah. Jangan kelebihan. Anaknya udah gugup, udah berantakan terigunya ya. Tapi memang itulah ya, the power of question perlu dipelajari. Ya, cara nada dan semuanya itu. Suasana mesti enak, mesti nyaman anak-anak. Maka bisa belajar dengan baik. Oke. Lalu ini beberapa tips yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu ya. Pertama, bimbing anak untuk mengamati suatu benda dan latih kemampuan kognitif anak. Ini untuk anak-anak yang balita, yang SD, ya, yang PAUD. Contohnya ketika anak melihat kucing, tanyakan berapa jumlah kakinya, matanya, telinganya yang dimiliki kucing. Nah, ini contoh ya. Jadi kemampuan kognitif anak. Lalu yang kedua, latih anak untuk membandingkan dua objek yang berbeda dan kontras, sehingga anak belajar untuk menganalisa dan mengkategorikan persamaan maupun perbedaan dari objek yang diamati. Contohnya ya, kalau ini dalam pembelajaran, meminta anak untuk membandingkan buah jeruk dan anggur. Kita mungkin beli jeruk, kita beli anggur. Kita minta anak lihat, lalu bandingkan perbedaan antara jeruk dan anggur biar dia yang ungkapin sendiri. Dari warnanya, dari bijinya, dari rasanya, ya. Lalu ikan dan ayam ketika kita
masak ya, walaupun ya kita masak ya ikan dan ayam, lalu tanyakan kepada anak-anak yang kita lagi mau ajarkan, apa bedanya ikan, ayo, dan ayam. Oh, mereka tebak-tebakan ya, ikan rasanya dagingnya lebih empuk mama, kalau ayam lebih keras gitu misalnya ya. Oh, dan lain-lain dan lain-lain. Tulangnya kecil kalau ikan, ayam tulangnya besar. Nah, ayam berkokok, hidupnya di darat. Ya. Kalau ikan di air. Banyak ya yang mesti bisa dikembangkan lagi, ditemukan oleh anak-anak kita. Nah, atau apapun yang ada di sekitar mereka. Jadi tanyakan pada mereka, Bapak Ibu, apa persamaan dan perbedaan keduanya. Oke, ini contoh-contoh yang saya berikan ya. Lalu tingkatkan kemampuan logikanya. Contohnya ya, meminta anak untuk menceritakan kembali, ayo ceritakan yang sudah tadi papa ceritakan atau mama ceritakan. Ulang ya, dia ceritain lagi. Jadi kita dengan bahasanya sendiri, masih pelo-pelo ya nggak apa-apa, masih kata-katanya sederhana, nggak apa-apa. Wah, kita puji ya. Kemudian tanyakan mengenai isi cerita, karakter tokoh yang kita ceritakan, arahkan agar anak yang mampu menghubungkan cerita dengan kejadian dalam kehidupan nyata. Ini contohnya ya. Mengapa? Misalnya kita habis cerita si Kancil nih, Kancil mencuri ketimun. Nah, terus kita tanya lagi, boleh nggak kita bersikap seperti Kancil? Seperti itu ya. Jadi dengan demikian, kita mengajar tentang moral juga kepada anak-anak dengan cerita-cerita kita. Dengan bertanya tentunya. The power of questioning. Oke. Lalu, yang lainnya adalah kita melatih kerjasama dalam permainan yang mengasihkan. Misalnya kita bisa memberi kesempatan pada anak untuk bekerja sama dengan teman-teman seusianya, ya. Jadi jangan dilarang juga, nggak boleh main sama anak-anak. Ntar kamu ini sama temannya nggak kasih. Biarkan, kalau bisa sih anak-anak bisa main ke rumah teman-temannya. Jadi kita bisa melatih kerjasama dalam permainan yang mengasihkan anak-anak antar anak ya. Kelima, beri stimulus pada anak agar berani mengeksplorasi kreativitas dan berkomunikasi di dalam kelompok. Oke. Yang keenam, mintalah anak untuk melanjutkan sebuah cerita. Misalnya, ya kita kan ada banyak permainan ya. Misalnya kita pakai kalimat pertama. Suatu hari papa misalnya dan mama pergi ke Bandung. Nah, dia lanjutin tuh ya. Saya ditinggal sendiri di rumah misalnya ya. Biarkan anak mengembangkan imajinasi dan daya kreatifnya untuk bercerita. Jadi kita buat kalimat pertama lalu anak meneruskan ceritanya. Nah, kemudian yang terakhir, gunakan cara yang membuat anak tertarik ya Bapak Ibu, misalnya menjawab pertanyaan yang diajukan anak. Anak boleh bertanya kepada kita. Lalu kita juga balik bertanya. Nah, ini juga permainan yang menarik ya. Jadi tanya-tanya, dia bertanya, kita menjawab. Kita bertanya, anak yang menjawab. Wah, seru tuh ya. Oke, Bapak Ibu. Teknik berkomunikasi dengan anak remaja ini. Nah, ini yang mesti betul-betul Bapak Ibu. Kalau anaknya yang masih kecil-kecil harus belajar dari sekarang untuk bagaimana punya skill bertanya ya. Karena besok juga kalau anak remaja itu komunikasinya memang bertanya. Nah, ini misalnya ya, kita mau ngobrolin musik nih. Galilah dengan pertanyaan. Apa yang kamu suka dari musik? Syairnya, iramanya, penyanyinya, konsernya. Ah, mana ya yang suka tuh musik apanya gitu loh. Jadi bisa bisa komunikasi kita topiknya hanya musik tapi bisa melebar, menggalinya karena jadi dalam ya. Jadi teknik bertanya open ended question. Jadi ada teknik bertanya kan ada open ya, lalu ended question, closed ended question, guided question. Nah, ini teknik bertanya. Nah, kita lihat ya. Kalau pertanyaannya open ended question. Contoh ya. Kamu mau jadi apa sih, sayang? Nah, jawabnya. Nggak tahu. Kan gitu biasanya anak-anak remaja ditanya, nggak tahu. Digodek-godek kepala. Kita ganti ya guided question-nya. Kamu hobinya apa? Nah, mulai dari tanya hobi. Apa saja boleh?
Apa saja boleh, masih kita tanya, main game boleh, hangout, waduh jawabnya, ya aku suka gadget, atau dia cool aja jawab, ya aku suka gadget, open ended question lagi. Nah, kalimat terbuka ya, pertanyaan terbuka. Nah, ini. Wah, bagus. Jenis gadget apa yang kamu sukai? Nah, kan gitu, lebar akhirnya ya. Kenapa kamu suka? Gitu kan, yang ini gitu, gadgetnya ya. Lalu melebar itu kita gali sampai akhirnya kita menemukan apa yang anak butuhkan. Lalu contoh close ended question, pertanyaan tertutup nih ya. Kamu lebih suka gadget A atau B? A. Udah dia jawab A atau B. Udah nggak bisa bertanya lagi. Kalau kayak gitu susah ya. Misalnya, sudah makan apa belum? Belum. Sudah. Nah, itu kalimat pertanyaan tertutup. Jadi kalimat pertanyaan yang kita harus pelajari adalah kalimat pertanyaan yang terbuka karena menggali di situ ya. Open question. Jadi kita belajar, melatih diri kita untuk bisa dengan menggunakan kalimat tanya terbuka, Bapak Ibu. Lalu yang lainnya, ya teknik berkomunikasi dengan anak remaja ini penting untuk kita kuasai. Jadi dengarkan apa jawaban anak kita. Jadi jangan sekilas sambil Bapak atau Ibu main handphone, ya. Jadi kita kalau lagi ngobrol memang handphonenya mesti ditaruh dulu nih Bapak Ibu ya. Seringkali kan kita aja coba kalau kita ajak temen, ajak ngomong ya, temen kita masih pencet-pencet handphone, rasa nggak diperhatikan kan, tidak dihargai. Demikian pun dengan anak-anak kita. Jadi simak cerita anak baik-baik ya. Gunakan teknik pacing menyamakan diri kita supaya anak terbuka ya. Jadi dalam hal ini, oh, papa dulu masih kecil pernah, papa seumur kamu ngalamin ini. Gitu ya. Jadi kita cerita terbuka juga ya kepada anak sehingga anak bisa mengeluarkan semua apa yang ada terjadi di dalam dirinya. Sebab kalau kita tidak menggunakan teknik pacing tapi kita datang sebagai atasan atau dengan bawahan, jadi orang tua kan tinggi, anak rendah gitu kan. Anak nggak bisa terbuka ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita menggunakan teknik ini, menyamakan diri kita, maka anak bisa nyaman terbuka dengan kita. Jadi jangan langsung kita bicarakan full kepada anak-anak remaja. Kadang-kadang perlu juga kita bercerita, kita potong-potong. Biarkan dia yang bertanya-tanya. Misalnya, dia habis gitu, terus Pak. Nah, ya. Terus Pak, gitu kan. Bagaimana Ma? Terus gimana Ma? Gitu ya. Putar-putar akhirnya kembali kepada kalimat. Nah, menurut kamu bagaimana sayang? Kita minta pendapatnya. Jadi kata bagaimana itu sangat bagus digunakan. Baik ya digunakan. Bagaimana ya? Kamu ceritakan ya, kepada mama. Bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, bagaimana pelajaran tadi di sekolah? Nggak usah terlalu kontrolin, duduk di sampingnya ketika dia belajar. Ya, lalu karena Bapak Ibu takut dia main games gitu kan, dikontrol duduk di situ. Keliru juga ya. Jadi dia merasa ya dikontrol. Jadi kesadaran motivasinya mesti dibangun ya Bapak Ibu. Kenapa mesti sekolah, mesti belajar? Itu perlu dengan pertanyaan-pertanyaan, tanya tentang cita-citanya, mimpinya. Nah, dari situlah dia menyadari bahwa dia harus perlu belajar. Nah, lalu supaya kejadian seperti itu tidak terjadi pada kita, seandainya ada masalah, kita tanya, harus bagaimana ya, Nak? Padahal kita sudah tahu sebenarnya jawabannya, tapi kita mau tahu anak kita punya pendapat apa ya tentang masalah tersebut. Ya. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu, masih bisa terlihat gambar saya? Masih? Kak. Masih ya. Jadi kita lihat di sini 1 Tesalonika 5 ayat 23a berkata bahwa semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi seringkali kita kan pelihara tubuhnya ya. Kasih anak-anak kita makan enak. Oke, sehat yang penting ya, bukan enak. Sehat ya, ada sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Kita kan tentu nggak akan kasih makanan basi kan kepada anak-anak
anak kita. Ibu-ibu, bapak sekarang sudah mulai tahu ya tentang tubuh yang sehat, harus kasih makan yang sehat. Tapi ingat ya, tubuh yang sehat belum tentu langsung berdampak kepada roh jiwa yang sehat. Nah, ini penting supaya karena roh jiwa juga jiwa ini perlu dikasih makan, Bapak Ibu. Jadi perlu kita pelihara sempurna ya. Jadi di sini jiwa ini ada emosi ya, ada jiwa di sini, ada pikiran, ada tekad atau kehendak. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak ya. Di sini bagaimana kita lihat bagian tubuh manusia. Jadi seringkali kita fokus kepada tubuhnya. Ya, makanannya kita perhatiin sudah bagus, betul bagus, baik sekali. Tapi jangan lupa jiwanya juga perlu kita perhatikan dan kita kasih makan. Dengan kita bertanya, kita sedang kasih makan sama anak-anak kita. Nah, ini rohnya demikian juga dalam pengenalan akan Allah supaya kuat ya Bapak Ibu. Kalau ininya lemah, wow, anak-anak akhirnya berjalan juga di dalam jiwa menurut apa yang emosinya, hanya perasaan saja. Nah, ini bahaya ya. Dia pakai feeling, nggak pakai dipikir lagi, bahaya buat anak-anak. Baik. Nah, jiwa ini ada di otak ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. Jadi otak itu hardware-nya, jiwa itu anggap software-nya kalau pakai bahasa komputer ya. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang mengerti lebih mudah mengerti ya, Ibu. Jadi ini penting ya. Jadi ini kan cuma 1,5 kilo aja, tetapi apa yang diisi, diinput di sini ya. Nah ini penting ini. Jadi menjadi perilaku, menjadi bagaimana juga dia keesokan hari menjadi seorang manusia. Jadi kita di sini logic reasoning-nya, rational thinking-nya di sini ya. Ya, jadi di sini. Lalu kemudian limbic system-nya, emotional center ya di sini. Nah, di sini nih ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini, info masuk ya, enters brain here-nya di sini. Nah, human brain-nya di sini nih ya Bapak Ibu, makanya anak jangan diketokin ya, bahaya nih ya, dicitakin. Nah, ini kan human brain di mana Tuhan berbicara banyak di human brain-nya. Nah, seringkali kita suka pukul anak kita semaunya ya kan. Nah, ini hati-hati dengan otak anak yang sampai juga rusak oleh karena perlakuan pola asuh dari kita yang keras dan sebagainya ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah neuron yang kalau listrik di sini ada listrik ya, setiap kita otak ada listriknya ya Bapak Ibu. Kalau sudah tua memang ini lemah ya di sininya. Tetapi bagaimana untuk kita juga supaya tetap kuat yang udah berumur, karena kan kita banyak belajar terus sehingga ini jalan ya dengan baik, sehat. Nah, kalau kita lihat di sini ada jaringan-jaringan, sebenarnya ini kayak seperti puzzle ya. Jadi kalau kita belajar itu sel saraf otaknya saling menghubungkan satu sama lain. Tapi kalau kita seringkali saya menjelaskan tentang 5M itu, kita membentak, memukul anak, kita pakai marah, ini terputus nih. Ya, pasal-pasal ini nggak nyambung nih. Jadi nanti anaknya jadi semakin bodoh. Kalau kita bertanya juga ditanyanya penuh dengan judging dan hanya kontrol aja, anak akhirnya tidak ada inisiatif, ini bahaya. Ya, jadi anak harus ditanamkan self dirinya, development ya. Jadi untuk motivasi dirinya, self motivationnya. Jadi harus dibangun supaya dengan pertanyaan-pertanyaan supaya anak-anak bisa belajar mandiri. Kalau enggak nanti semua mami ditanya udah besar nggak mau nikah karena nanti mami pilihin aja katanya gitu ya. Sampai akhirnya mau pakai baju juga pilihin aja semua sama mami ya. Sudah 30 tahun masih minta pilihin juga. Wah, ini bahaya ya. Anaknya jadi nggak dewasa, nggak bertumbuh ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini ada gelombang otak yang saya ingin gambarkan. Nah, ini yang pertama, otak itu ada nama-namanya ya, gelombang otak ini. Ada gamma 31 sampai 120 Hz ini. Beta 13 sampai 30 Hz, lalu alpha yang warna biru 8 sampai 12 Hz, lalu theta biru muda ini dan delta ini yang
0,5 sampai 3 H. Lalu dalam keadaan apa nih? Ini penting nih. Jadi kalau kita memahami kondisi daripada anak kita maupun juga mungkin kita untuk dengan pasangan suami istri penting untuk tahu nih. Kalau orang dalam keadaan otaknya gelombang otaknya gamma, wah bisa lihat ya grafiknya hyper konsentrasi, kombinasi beberapa konsentrasi, mendengar dan membaca musik, mencoba mengenai memikirkan dan merancang. Jadi kalau ada lagi kerja nih, misalnya ujian lah umpamanya, anak kita lagi mau ujian nih, dia kan lagi tegang nih, ya konsentrasi banget nih. Terus kita pakai ada apa acara tanya lah apalah bikin masalah dengan dia akan jawabnya juga semau-maunya karena dia lagi nggak konsentrasi karena yang kerja adalah gelombang gamma ya. Bapak Ibu 31 sampai 120 Hz ini lagi tegangan tinggi ya. Jadi jangan heran ya kalau kita lagi siapa lagi tegangan tinggi anak kita dia jawabnya sentak nadanya tinggi atau pasangan ya sama ya. Sama. Ya dia nggak attention dengan perkataan kita dengan pertanyaan kita. Nah ini jadi kita mesti lihat tempat lihat kondisi makanya. Lalu kemudian dengan beta ini 1330 Hz ini kuning jadi kondisi terjaga tegang konsentrasi tinggi kerja rumit olahraga debat dan lain-lain ya ini juga masih ya kalau gelombang beta paling bagus yang mana nih ya kondisi terjaga alfa ya waspada tapi santai lah bolehlah ajak-ajak diskusi ketika lagi gelombang ini ya alfa ya lalu theta bagus tapi kalau bagus juga kalau lagi menjelang setengah terjaga ini lagi mau tidur nih setengah ngantuk nih ya nah ini kalau cerita nih masuk nih paling masuk nih Bapak Ibu ya oke. Nah, ini penting. Jadi kondisi tidak terjaga ketika tidur, sensor dengan dunia luar terputus, tidurnya nyenyak tanpa mimpi ya atau koma. Jadi istilahnya kalau lagi tidur yang kerja gelombang otaknya delta. Jadi nggak perlu diajak ngomong. Ya, kadang-kala kan masih nyocos terus ya, mungkin pasangan. Nah, udah tidur gitu kan, ya nggak denger ya, ya jawabnya begitu. Demikian pun dengan anak kita lihat kondisinya. Oke, ibu-ibu, bapak. Nah, jadi tentunya kita menggunakan kunci baru di dalam pertanyaan the power of question dengan touching heart, changing mind. Ini ya kita ini adalah moto sekolah touching heart, changing mind adalah sentuh hati baru kita bisa mengajar atau bertanya ya sehingga bisa mengubah daripada